Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Sudah melakukan sholat duha dan tadarus? Kalau misalkan udah, kita akan lanjutkan belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang tematik. Sebelum memulainya, kita biasakan untuk membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kemarin, kita telah mempelajari tentang bunyi. Kemarin tuh bunyi apa sih? Bunyi adalah energi yang didapat didengar. Nah, bunyi tuh punya bagiannya ada berapa? Ada 3, ada frekuensi, ada amplitudo, sama resonansi. Ya, kalau frekuensi itu apa aja sih di dalamnya? Ada 3 juga, ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Anak soleh dan soleha sudah menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan kan? Nah, sekarang kita akan melanjutkan nih pembelajarannya. Sekarang dibuka buku tematiknya, halaman 17. Di sana ada apa sih? Ada sumber bunyi. Sumber bunyi itu apa sih? Nah, sumber bunyi itu adalah benda atau getaran yang menghasilkan bunyi. Maka oleh sebab itu disebut oleh sumber bunyi. Ketika suatu benda bergetar, maka getaran tersebut akan menggetarkan udara atau lingkungan sekitarnya, yang kemudian menghasilkan suara. Itulah yang disebut dengan bunyi. Nah, sumber bunyi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pita suara manusia. Kemarin, Ibu sudah menjelaskan bahwa pita suara manusia itu dapat kita rasakan ketika kita berbicara dan memegang leher kita. Akan terasa getaran yang keluar saat kita berbicara. Nah, yang kedua tuh ada garpu tala. Garpu tala apa sih? Garpu tala itu sebuah garpu tapi hanya memiliki 2 gerigi. Yang ketika kita bunyikan atau kita getarkan, dia akan bergetar dan akan memunculkan suara. Lalu yang ketiga ada alat musik. Nah, ini pasti anak soleh sama soleha tahu ya alat musik. Seperti piano yang dipencet lalu mengeluarkan suara. Lalu ada gitar yang dipetik lalu mengeluarkan suara. Lalu kemudian ada gendang yang ketika kita pukul, maka gendang itu akan mengeluarkan suara. Dan yang keempat ada mesin bermotor atau mobil juga. Nah, kadang nih kalau misalkan kita lagi berangkat sekolah atau pulang sekolah, pasti kan dijemput sama orang tua atau naik ojek online. Nah, pasti itu ayah atau abang Grabnya pasti kan nyalain mesin dan itu akan mengeluarkan suara. Dan itu merupakan sumber bunyi. Nah, sekarang udah jelas kan tentang bunyi, sumber bunyi dan bunyi dapat merambat.
Sekarang tugasnya adalah melakukan percobaan yang ada di halaman 19. Anak soleh dan soleha bisa memilih salah satu, boleh percobaan 1, boleh percobaan 2, atau percobaan 3. Setelah melakukan percobaan, hasil percobaan tersebut kemudian divideokan dan dikirim ke WhatsApp Bu Hana. Tuh, nanti biar orang tuanya yang merekam ya. Nanti dibantu sama orang tua untuk melakukan persiapan bahan alat dan langkah kerjanya. Silakan dilihat di buku di halaman 19. Sekarang kita lanjut ya, kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemarin, Ibu sudah memberikan tugas untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu juga meminta kepada kalian untuk menggarisbawahi pengertian dari gagasan pokok. Sekarang Ibu tanya, gagasan pokok tuh apa sih? Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembang suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung merupakan tambahan yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, coba dibuka buku tematiknya halaman 22. Nah, sekarang kita lihat di paragraf pertama, yaitu permainan tradisional. Jadi, ayo membaca halaman 22 sekarang. Baca di paragraf pertama, yaitu perkembangan zaman saat ini begitu pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu manusia dalam mengerjakan berbagai hal untuk mempermudah segalanya. Teknologi juga membuat perubahan dalam bidang permainan. Permainan-permainan tradisional kini mulai ditinggalkan. Anak-anak lebih menggemari permainan yang berbau teknologi, seperti permainan di komputer atau telepon pintar, permainan di internet, ataupun permainan di pusat-pusat perbelanjaan. Nah, sekarang apa sih gagasan pokok dari paragraf pertama? Gagasan pokok dari paragraf pertama itu adalah perkembangan zaman saat ini begitu pesat. Sekarang tugasnya adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di halaman 23. Dan carilah arti kosakata berikut. Arti individualis tuh apa sih? Emosional tuh artinya apa? Dan kalimatnya seperti apa? Tuh. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang buka halaman 26. 26 tuh ada apa sih? Ada peta. Oh, di buku nggak ada gambarnya ya? Sekarang kalian bisa lihat nih di gambar yang Ibu tampilkan. Itu adalah gambar peta Indonesia yang diisi dengan banyak sekali pakaian adat yang bermacam-macam. Di situ ada pakaian adat dari Sumatera, ada dari Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lainnya. Tuh. Nah, kenapa sih pakaian mereka tuh berbeda-beda padahal mereka satu negara? Itu dikarenakan Indonesia memiliki 300 suku bangsa. Jadi bangsa di Indonesia tuh sangat banyak menyebabkan berpakaian adat dan rumah adat yang berbeda-beda. Contohnya Sumatera itu ada Aceh, ada Melayu, Batak, Minangkabau, dan Mentawai. Kalian bisa baca semuanya di halaman 26. Tuh. Dan yang terakhir ada Papua, yaitu dia ada Wague, Misol, Yapen, Biak, Sentani, Asmat, dan Dani. Gitu. Nah, coba sekarang dilihat lingkungan sekitarnya. Kira-kira dikerjakan di halaman, ayo lakukan di halaman 26. Sekarang karena kita lagi pandemi, jadi bukan nama siswa, tapi nama teman-teman atau nama orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kalian. Misalkan kalian punya teman di rumah, ditulis nama temannya. Ini daerah asalnya dari mana, terus dia punya budaya apa, lalu agamanya apa, ditulis di halaman 26. Nanti biar difoto sama ibunya dan diupload ke link yang ibu akan berikan. Nah, sekarang kita lihat pakaian adat Aceh. Warnanya seperti emas ya, dan pakaian laki-lakinya berwarna hitam. Sekarang kita lihat pakaian dari rumah adat dari Tongkoan atau Sulawesi. Nanti anak soleh sama soleha bisa nyari ya rumah adat lainnya, rumah adat Betawi, rumah adat Padang, rumah adat Maluku, dan yang lainnya. Ini adalah pakaian adat Asmat dan Papua. Wah, pakaian di sana tuh masih sangat-sangat tradisional ya.
Lihat mereka sedang memegang gitar. Nah, sekarang kita lihat halaman 27. Ayo belajar, suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kondisi inilah yang melahirkan keragaman budaya Indonesia. Jadi, keragaman atau perbedaan tersebut melahirkan pakaian adat yang berbeda, rumah adat yang berbeda, serta upacara dan tarian adat yang berbeda. Tuh. Nah, perbedaan itu tidak menjadikan suatu halangan untuk kalian berteman. Bahkan perbedaan itu harus menjadikan kalian alasan untuk berteman dengan yang lainnya. Kita harus saling membantu, lalu menolong, dan menghargai biarpun kita berbeda. Mendengarkan teman yang berbicara, itu salah satu menghargai teman yang lainnya, biarpun mereka berbeda suku bangsa, berbeda pakaian, adat, atau berbeda agama, tapi kita harus mendengarkan teman yang berbicara. Karena itu salah satu menghargai suku bangsa juga. Lalu berbeda itu indah. Ya, dengan berbeda itu indah, berarti kalian tuh punya banyak hal yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian pelajari. Oh, pakaian Jawa seperti ini. Oh, ternyata di Bali itu ada upacara. Ternyata agama itu tidak hanya Islam, tapi ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, dan yang lainnya. Tuh, jadi perbedaan-perbedaan itu menyebabkan kalian melihat keanekaragaman yang berbeda dalam satu tempat. Lalu, apakah dengan kita berbeda kita bermusuhan? Tidak, malah kita harus bisa berteman dengan siapa aja, entah itu warna kulitnya putih, sawo matang, gelap, atau dia dari perdesaan, dari perkotaan, atau dia tinggal di laut, di perlautan, atau tinggal di pelosok-pelosok seperti di Papua. Itu menjadikan alasan untuk kalian terus berteman. Sekarang kita lihat di Ayo Diskusi. Coba diskusi sama orang tuanya, yaitu contoh sikap menghargai dan contoh sikap yang kurang menghargai. Nanti diisi. Gimana sih contoh agamanya? Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Itu contoh menghargainya. Dan bagaimana kalau menghargainya mengganggu? Misalkan orang lagi berdoa, terus kalian ganggu, itu nggak boleh. Karena itu sedang berurusan dengan Tuhannya, jadi kalian nggak boleh mengganggu. Seperti itu. Nanti diisi dilanjutin ya di halaman 27. Nah, pelajaran hari ini itu saja. Nanti besok kita akan belajar lagi tentang tematik dan pembelajaran itu akan lebih banyak dan lebih seru lagi. Gitu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ingat yang mengerjakan tugasnya adalah anak soleh dan soleha, bukan orang tuanya. Gitu. Orang tua hanya membimbing dan membantu pengumpulan tugas. Jadi Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.